杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Puncak gunung ini terlihat sangat indah. Di puncak-puncaknya terdapat air terjun dan hujan. Pegunungan serta airnya seperti Bima Sakti yang miring. Dan kabut air yang berputar-putar memberikan kesan jernih dan alami. Fei Yu memimpin Yang Ke melewati air terjun yang pelandai dan mendarat di depan sebuah gua di tengah gunung. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, menenangkan tubuh dan pikirannya, dan merasakannya. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Ini puncak Qisiu, tempat saya tinggal. Masing-masing dari 4 penjaga kami memiliki puncaknya sendiri. Mereka sangat ramai di sana, tapi menurut saya terlalu berisik. Jadi saya tinggal sendiri. Ikutlah dengan saya, karena Fei Yu sambil menuju gua. Bagian dalam gua sangat luas, kering, dan bersih. Di jantung gunung, ruangan-ruangan batu diukir dengan pengerjaan yang luar biasa, dan dinding batunya dihiasi dengan batu-batu aneh yang memancarkan cahaya. Di sini tidak ada sedikit pun bau aneh, namun tetap dipenuhi aroma yang ringan. Yang Ke tercengang saat melihatnya. Dia mengira wanita seperti Fei Yu tidak akan terlihat seperti rumah anak perempuan. Tapi dia tidak menyangka tempat tinggalnya begitu indah. Keponakan kecil, kenapa Anda tidak tinggal di sini bersama saya mulai sekarang? Di sini sungguh sepi sekali karena bibi Anda ini tinggal sendirian. Fei Yu berkata tiba-tiba, tidak tahu apakah dia bercanda atau serius. Apakah Anda ingin saya tinggal di sini? Jawab Yang Ke dengan serius. Itu benar, saya mengatur Anda di lembah sebelumnya, tetapi saya tidak tahu asal-usul Anda, karena Anda juga murid dari sekte Tianxiu saya. Anda memiliki hak untuk memilih gunung untuk ditinggali. Terlebih lagi, jika Anda ingin membuat alkimia, Anda pasti membutuhkan lingkungan yang tenang dan nyaman. Tempat saya bagus. Orang-orang yang datang pergi dari tempat Changyan, mungkin setiap hari pasti akan mengganggu Anda. Kondisi di sini memang bagus. Yang Ke mengangguk setuju. Pikirkan baik-baik, bibi Anda serius. Fei Yu tersenyum cerah, wajahnya memerah seperti buah matang. Setelah berkeliaran di tengah gunung, Yang Ke segera mengikuti Fei Yu ke lapangan terbuka. Meskipun Fei Yu mengatakan bahwa Changyan dan para bajingan itu hanya peduli pada pembuatan anggur 1000 bunga miliknya, sesampainya di sini, mereka tetap dengan antusias menata meja dan kursi, mengeluarkan beberapa toples anggur 1000 bunga yang diseduh sendiri, dan menambahkan buat spiritual yang berharga. Begitu mereka menetap, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa tidak jauh. Segera, Changyan, Riki, dan seorang pria jangkung dan kurus lainnya melangkah maju. Sepertinya saya mencium aroma anggur. Kedua alis tebal Riki menari-nari dengan tidak senonoh, dan dia mengendus udara dengan cara yang sangat berlebihan. Changyan membawa monster-monster yang belum pernah dilihat Yang Ke sebelumnya di punggungnya, datang dengan cara yang anggun. Setelah melihat toples anggur di atas meja, keduanya menunjukkan senyuman penuh pengertian, menjilat wajah mereka dan berkata, Fei Yu memang gadis yang baik. Mendengar itu, wajah Fei Yu muram dan dia memarahi. 1 orang per toples, minumlah dan keluar. Cukup. Riki mengangguk cepat, mengambil toples anggur dan tidak mau melepaskannya. Yang Ke diam-diam menilai orang ketiga. Orang ini seharusnya menjadi 4 penjaga sekte Tianxiu. Dia juga berada di level transcendent ketiga. Tetapi Yang Ke dengan tajam menemukan bahwa dengan penindasan Changyan,
Berbeda dengan orang keempat, aura orang ini tampak sangat tajam. Namun pihak lain sepertinya sedang menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Apakah ini keponakan baru? Dia menyeringai dan Yang Ke hampir tertawa, karena orang ini sebenarnya memiliki gigi yang terlalu besar. Awalnya dia merasa Ricky sudah cukup vulgar, namun dibandingkan dengan orang di depannya, dia masih merasa sedikit kerdil. Jadi kedua orang kuat dari sekte Tianxiu ini sungguh terlihat sangat unik. Yang Ke telah bertemu paman guru. Yang Ke memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Fei Jian mengangguk sedikit dan tiba-tiba mengambil posisi menarik tali dan memasang anak panah. Berdengung, dunia tampak bergetar dan energi spiritual di sekitarnya berhenti. Mata Yang Ke secara naluriah menyipit. Pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan krisis seperti menjadi sasaran ular berbisa dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Chang Yan, Fei Yu, dan Ricky semuanya terdiam, hanya melihat Yang Ke sambil tersenyum. Segera jari telunjuk Fei Jian berputar dan tiba-tiba suara mendesis keluar dan serangan tak terlihat meluncur langsung ke arah Yang Ke. Mata Yang Ke melebar, kemudian energi sejati yang agung keluar dari tubuhnya dan dia meninju ke depan dengan keras. Tuar! Di bawah energi yang kacau, energi sebenarnya Yang Ke meledak dan menghantam anak panah itu dengan keras. Tetapi sosok Yang Ke tidak bergerak, yang membuat mata keempat penjaga itu berbinar. Fei Jian memamerkan giginya dan berkata, "Itu tidak buruk. Chang Yan memberitahu saya bahwa kekuatan Anda jauh lebih kuat daripada rata-rata alam kenaikan abadi. Awalnya saya tidak begitu percaya. Sekarang tampaknya sekte Tianxiu saya memiliki bakat lain." Paman menggunakan panah. Mata Yang Ke berbinar. Fei Jian sedikit mengangguk. Iya. Fei Yu mendekat dan berbisik di telinga Yang Ke. Ini adalah pria yang berbahaya. Dia tidak pernah bertarung langsung dengan orang lain, tetapi dia bersembunyi di kegelapan, dan tidak ada yang bisa menghindari panah tajamnya. Jika Anda ingin belajar, maksud saya, mintalah saran padanya. Yang Ke mengangguk. Jelas dia mengerti bahwa pukulan Fei Jian barusan hanyalah sebuah ujian, dan tidak membawa permusuhan atau kebencian apapun. Tetapi pukulan semacam itu hampir di luar jangkauan yang dapat ditanggung oleh Yang Ke. Jadi masing-masing dari 4 orang ini dari sekte Tianxiu tidak dapat diremehkan. Fei Yu datang dari hati. Fei Yu tiba-tiba tersenyum sambil berpikir. Hei, perhatikan kata-kata Anda. Tiba-tiba dia menjadi tidak senang. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Saya sudah menunggu anggur 1000 bunga ini selama 50 tahun. Ayo kita meminumnya. Chang Yan melangkah maju dan mengambil toples, membuka segelnya, menyesapnya dan mengekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menjadi cerah dan memuji. Anggur yang enak. Melihatnya berpesta dengan gembira, Ricky dan Fei Jian tidak bisa menahan diri lagi dan segera bergabung. Yang Ke duduk di samping, memegang buah roh dan memakannya perlahan. Melihat postur berani dan tidak terkendali dari semua orang, dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Keempat paman utama ini seharusnya memiliki hubungan yang sangat baik, dan pertengkaran serta perkelahian yang sesekali terjadi juga menjadi katalisator untuk mempererat hubungan antara saudara. Setelah 3 putaran minum, semua orang menjadi jelek dan tidak lagi berperilaku seperti orang kuat di alam transenden. Kulit Fei Yu memerah, dia menatap Yang Ke dengan mabuk, melemparkan toples anggurnya, dan berkata sambil tersenyum manis. Keponakan muda, minumlah juga. Yang Ke mengambilnya, meliriknya, dan meminumnya dengan berani. Meskipun tidak ada rasa pedas dari anggur ini dan rasanya lembut di mulut. Sebelum Yang Ke bisa mengucapkan sepatah kata pujian, perasaan panas tiba-tiba menyebar di perut bagian bawahnya, seolah-olah terbakar dengan api yang berkobar. Warna kulit Yang Ke berubah dan dia merasa seluruh daging darah dan meridiannya menggeliat.
dan guncangan tak terlihat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Fei Yu mengambil toples anggur dari Yang Ke. Kemudian 4 prajurit tingkat ketiga alam transenden menatap Yang Ke dengan serius. Dan tiba-tiba mereka tertawa serempak. Setelah tertawa sebentar, mereka berempat mulai minum lagi. Dan tidak ada yang lagi yang memperhatikan Yang Ke. Ketika Yang Ke bangun lagi, semuanya sunyi. Chang Yan dan yang lainnya telah pergi, hanya menyisakan kekacauan di tanah. Fei Yu sedang berbaring di kursi di sebelahnya. Posturnya malas dan dia ditopang oleh satu tangan gioknya. Dan dia memegangi kepalanya sambil menatap Yang Ke dengan mata mabuk. "Apakah Anda sudah bangun?" Fei Yu merejutkan bibirnya dan tersenyum. Yang Ke tersipu dan sedikit mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut anggur 1000 bunga akan begitu kuat. Dia tidak memiliki banyak kandungan alkohol, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. "Bagaimana rasanya?" tanya Fei Yu. "Sepertinya sangat bagus." Yang Ke merasakan sebentar dan tiba-tiba menemukan bahwa energi sebenarnya mengalir di dalam tubuh, cepat, dan daging serta meridian tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya. "Itu bagus. Anda hanya boleh minum 3 teguk anggur bunga merah yang kuberikan pada Anda dalam sebulan. Jangan minum terlalu banyak. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Saya akan tidur siang dan Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau." Fei Yu masih tersenyum. Kemudian dia berhenti dan berkata, "Ngomong-ngomong, beritahu Chang Yan dan yang lainnya bahwa Anda akan tinggal di puncak Qixu mulai sekarang dan mereka akan mengirimi Anda bahan obat untuk membuatkan ramuan." "Iya, saya tahu," Yang Ke menjawab. Saat berikutnya, Fei Yu memejamkan mata indahnya dan bahkan nafas keluar dari hidung kecilnya, seolah-olah dia telah bekerja keras untuk memperhatikan Yang Ke. Setelah bermeditasi bersila dalam waktu lama untuk menyesap semua efek obat yang tersisa di tubuhnya, Yang Ke berdiri dan memilah sampah yang berantakan di lantai. 2 jam kemudian, Fei Yu berangsur-angsur bangun, merenggangkan tubuh dan menguap di depan Yang Ke tanpa gambar, dengan lekuk tubuhnya yang indah dan anggun. "Ikuti saya dan saya akan mencarikan Anda tempat yang cocok untuk berlatih." Fei Yu melambeh dan berjalan masuk. Semakin dalam ke dalam gunung, semakin kaya energi spiritual yang dapat dirasakan Yang Ke. Tidak lama kemudian, sebuah ruangan batu yang cemerlang tiba-tiba muncul di depan Yang Ke. Lingkungan dan dasar ruangan batu ini seluruhnya terbuat dari batu kristal. Di dalam batu kristal, garis formasi yang tidak jelas menjulang dan energi spiritual langit dan bumi terus mengalir ke dalam ruangan batu ini, sehingga membuat Yang Ke itu hangat dan nyaman. Sepertinya tidak perlu melakukan apapun, energi langit dan bumi mengalir ke dalam dirinya sendiri tanpa henti dan meningkatkan kekuatannya, seolah-olah ini hanyalah tanah suci untuk berkultivasi. Yang Ke menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakannya dan menemukan bahwa ada lebih dari 1 lapisan batu kristal di ruang batu. Setidaknya selusin lapisan, dan tebalnya lebih dari 1 atau 2 kaki. Menghabiskan begitu banyak kristal untuk membuat ruangan batu seperti itu adalah masalah besar. Menatap kosong ke ruang batu di depannya, Yang Ke terkejut dan tidak dapat dijelaskan. "Apakah ini baik-baik saja?" Fei Yu bertanya. "Apakah ini tempat di mana Anda biasanya berlatih?" Yang Ke melihat tanda yang jelas di suatu tempat di ruangan batu. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh seseorang yang bermeditasi dan berlatih di tempat seperti ini sepanjang tahun di sini. "Iya, saya tidak membutuhkannya untuk saat ini." Fei Yu tersenyum mendengar ini. "Saya khawatir saya tidak akan membutuhkan tempat ini sampai saya memahami rahasia masuki alam suci suatu hari nanti." Jelas, budidaya fisik Fei Yu dan 3 penjaga lainnya telah mencapai puncak alam transenden tingkat ketiga. Tetapi mereka tidak dapat memahami misteri alam suci dan tidak dapat menembus batasan kondisi mental. Jadi mereka tidak dapat maju ke alam suci.
Jika keempat penjaga dapat dipromosikan ke alam suci, kekuatan sekte ini akan semakin kuat hari itu. Anda tidak perlu terbebani secara mental. Kamar batu ini bisa dibiarkan begitu saja, kata Fei Yu sambil tersenyum tipis. Yang Ke mengangguk. Kalau begitu, saya akan datang. Di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Berlatih saja. Jika Anda bosan, Anda bisa keluar dan mencari saya. Biasanya saya di puncak Kishiu. Jika Anda tidak dapat menemukan saya, Anda dapat mencari Changyan dan yang lainnya. Mereka seharusnya memiliki banyak hal, dan mereka bisa mengajari Anda. Fei Yu memperingatkan dan menghilang dengan cepat. Pada saat ini, Changyan mengirimkan sejumlah besar bahan obat 1 hari kemudian, dan Yang Ke segera mengabdikan dirinya untuk tujuan besar alkimia. Ketika dia lelah karena memurnikan obat mujarab, Yang Ke beristirahat sejenak, dan kemudian melanjutkan pemurnian ketika dia sudah penuh energi. Puncak Kishiu memang sangat sepi, hanya ada 2 orang di gunung ini, Yang Ke dan Fei Yu. Dan Fei Yu tidak pernah mengganggu Yang Ke saat dia sedang menyempurnakan ramuan atau berlatih. Menjaga tangan dan kakinya tetap ringan. 3 kali makan sehari terdiri dari daging monster langka, sup tulang, dan makanan lezat tonik lainnya. Meskipun dengan tingkat budidaya Yang Ke saat ini, tidak masalah jika dia tidak makan selama beberapa bulan, atau bahkan 1,5 tahun. Tapi Fei Yu masih bersikeras untuk makan setiap hari, dan mengirimkan makanan setiap hari. Kemudian meletakkan di depan pintu. Jika Yang Ke membutuhkannya, dia akan mengambilnya sendiri. Kadang-kadang ketika mereka meninggalkan ruangan batu dan keluar, keempat penjaga akan berkumpul dan menjelaskan kepada Yang Ke pengalaman kultivasi mereka dan pemahaman mereka tentang jalan surgawi dan seni bela diri. Di sini, Yang Ke merasakan perhatian yang sangat cermat, karena semua orang di sekte Tianxiu memberinya lingkungan budidaya dan lingkungan alkimia terbaik. Yang Ke bersyukur, meskipun dia tahu bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan kualifikasi dan statusnya sebagai seorang alkemis. Keempat paman ini memang sangat baik padanya. Selama beberapa bulan terakhir, keterampilan alkimia Yang Ke telah meningkat lagi, dan dia berhasil menyempurnakan ramuan tingkat suci tingkat rendah tanpa bantuan susunan spiritual. Jadi ini lebih dekat dengan tujuannya. Dalam beberapa bulan, Yang Ke berusaha keras untuk memurnikan ramuan dalam jumlah besar untuk sekte Tianxiu. Jumlah yang besar dan kualitas yang tinggi membuat keempat paman tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya mengetahui bahwa Yang Ke disertifikasi oleh Asosiasi Alkemis sebagai alkemis spiritual tingkat rendah. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa di tangannya, energi tersebut dapat terus-menerus menghasilkan pil spiritual tingkat menengah dan pil spiritual tingkat tinggi. Bahkan ada banyak ramuan ajaib di antara mereka. Bahkan pola ramuan pun dihasilkan. Jadi keempat pamannya pun menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Setelah diskusi singkat, keberadaan dan kemampuan Yang Ke dengan cepat terdaftar sebagai rahasia terbesar sekte Tianxiu. Dan Fei Yu hampir menjadi pengawal Yang Ke, tidak pernah meninggalkan puncak Kishiu. Saat ini, Yang Ke hanya melihat Fei Yu, beberapa pamannya. Namun setiap kali melihatnya, wanita cantik ini selalu mabok. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seperti bibi gurunya. Dia sering mengganggu Yang Ke dan menyebabkan hal-hal yang membuat Yang Ke tercengang. Tetapi setiap kali dia bangun, dia tidak dapat mengingat apapun yang membuat Yang Ke sangat tidak berdaya. Sesekali punya waktu luang, Yang Ke juga akan mengunjungi Chu Lingxiu dan mendengarkan acaranya, dan itu akan sangat bermanfaat baginya. Sejak berlatih sampai sekarang, Yang Ke bisa dikatakan meraba-raba sendiri dan tidak ada yang pernah memberinya bimbingan dalam perjalanan seni bela diri. Sekarang ada yang memberi bimbingan, namun tidak ada yang memberinya perbedaan yang sangat besar. Untungnya, Yang Ke sekarang memiliki mata iblis penghancur dunia yang dapat secara paksa menyerap pemahaman mereka tentang seni bela diri dan cara surga. Dengan membunuh beberapa orang kuat sehingga Yang Ke mendapat manfaat darinya.
Namun yang membuat Yang Ke sedikit menyesal adalah meskipun Chu Lingxiu juga meminta orang-orang untuk menanyakan berita tentang Suyan dan Xianingsang, belum ada kemajuan. Bagaimanapun benua Tongsuan ada dunia yang luas. Mencari 2 orang di lautan manusia yang luas ini niscaya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Beberapa bulan kemudian, Yang Ke sedang menyempurnakan alkimia. Dia tiba-tiba merasakan langkah kaki kecil datang dari luar pintu, dan itu adalah jejak Fei Yu. Dia tidak pernah mengganggunya ketika dia sedang menyempurnakan alkimia. Sekarang dia datang ke sini dan dengan sengaja membuat keributan. Jelas untuk menimbulkan masalah baginya. Yang Ke meningkatkan gerakan tangannya dan setelah membakar dupa, ramuan tingkat roh bermutu tinggi keluar. Menyingkirkan ramuan itu, dia berdiri dan membuka pintu kamar batu. Dia memandang Feng Yu yang sedang menunggu di luar dan berkata, "Bibi, apakah ada yang salah? Apakah saya mengganggu Anda?" Tanya Fei Yu dengan serius. Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Itu bagus." Fei Yu menghela nafas pelan. "Chang Yan mencari Anda di luar. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya," kata Yang Ke dan berjalan keluar dengan cepat. Tidak lama kemudian Yang Ke melihat Chang Yan. Kali ini tidak hanya datang sendiri, tetapi Ricky dan Fei Jian juga hadir. Yang Ke tampak galak, bertanya-tanya apa yang terjadi, karena ekspresi mereka tampak sangat serius. "Keponakan kecil." Melihat Yang Ke muncul, Chang Yan menyambutnya dengan cepat. "Saya dengar beberapa paman sedang mencari saya. Duduklah dulu." Chang Yan melambaikan tangannya. Beberapa orang mengambil tempat duduk, mereka satu demi satu, dan Yang Ke menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Chang Yan berkata dengan suara yang dalam, "Keponakan, bukan karena beberapa paman mencurigai Anda. Katakan sejujurnya, Anda berada di level alkemis berapa sekarang?" Dari penatua Du, Chang Yan mengetahui bahwa Yang Ke adalah seorang alkemis spiritual tingkat rendah. Namun penampilannya selama periode waktu ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh alkemis spiritual tingkat rendah. Pil spiritual tingkat menengah dan tinggi terus-menerus keluar. Jadi Yang Ke jelas lebih dari sekadar alkemis spiritual tingkat rendah. Bagaimanapun, Tuan Du tidak akan berbohong kepada Chang Yan. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Yang Ke menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya di asosiasi alkimia. Mata indah Fei Yu juga bersinar, dan dia menatap Yang Ke dan berkata, "Beberapa hari yang lalu saya ingat Anda menyempurnakan ramuan suci." Mendengar ini, ekspresi Chang Yan berubah. "Serius?" "Iya." Yang Ke mengangguk, mengeluarkan ramuan tingkat suci dan berkata, "Saya berhasil mendapatkannya." Chang Yan dengan cepat mengambilnya, memeriksanya dengan cermat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit bersemangat. "Kalau begitu, apakah Anda masih bisa menyempurnakan ramuan tingkat suci?" "Itu seharusnya mungkin." Yang Ke mengangguk. Dia belum pernah menggunakan formasi spiritual atau bahkan susu roh 10.000 obat untuk membuat alkimia. Susunan spiritual dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan, dan susu roh 10.000 obat dapat meningkatkan kualitas ramuan. Jika kedua peningkatan ini diperhitungkan, Yang Ke sekarang dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan tingkat suci tingkat rendah. "Kalau begitu, Anda bukan seorang alkemis suci?" seru Ricky. Semua orang juga memiliki ekspresi tidak percaya. "Hampir," Yang Ke berkata dengan rendah hati. Beberapa orang menarik nafas dalam-dalam secara bersamaan. Setelah saling memandang, Fei Jian memamerkan giginya dan berkata, "Ini bisa dilakukan." "Memang." Chang Yan juga mengangguk dengan berat. "Apakah paman menginginkan bantuan saya dalam menyempurnakan ramuan itu?" Yang Ke bertanya dengan ragu. "Hampir begitu." Chang Yan mengangguk. "Tapi tidak sepenuhnya, keponakan. Pernahkah Anda mendengar tentang bunga iblis 1000 tahun?" Yang Ke menggelengkan kepalanya. Chang Yan tersenyum pahit dan berkata,
Ngomong-ngomong, saya lupa bahwa Anda berasal dari dunia lain. Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Anda harus tahu tentang 3 klan utama manusia, iblis dan monster di benua Tongsuan, kan? Saya tahu ini. Yang sedikit mengangguk. Wilayah manusia, wilayah iblis, wilayah monster. Ini adalah nama kolektif untuk aktivitas ketiga ras tersebut. Di antaranya, wilayah manusia adalah yang terluas dan mencangkup wilayah terluas. Diikuti oleh wilayah iblis dan wilayah monster, juga merupakan zona netral di tengah. Yang juga mengetahui hal ini. Suiling menjelaskannya kepadanya ketika dia datang ke benua Tongsuan. Di zona netral ini ada sebuah tempat bernama Tebing Wangtuyan. Letaknya di atas gunung yang tingginya 10.000 meter. Di Tebing Wangtian ada satu-satunya bunga ajaib berumur 1000 tahun di dunia, yang mekar setiap 1000 tahun sekali. Itu akan layu setelah mekar tidak lebih dari 2 jam. Apa tujuan dari bunga ajaib berumur 1000 tahun ini? Yang dengan tajam memahami kunci masalahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak terpengaruh pada Anda dan tidak berpengaruh pada kebanyakan orang di dunia. Tapi bagi kita berempat, ini sama bergunanya. Ini dapat membantu kita memahami misteri memasuki alam suci. Dengan energi bunga iblis 1000 tahun, kita mungkin dapat menembus kemacetan saat ini dalam satu gerakan. Fei Yu juga berkata dengan penuh semangat. Mendengar itu, Yang Ke tampak kaget. Tetapi karena sifat khusus dari bunga iblis milenium, diperlukan seorang alkemis yang sangat terampil untuk mendapatkan cairan obatnya. Ketika bunganya mekar dan alkemis ini tidaknya harus menjadi alkemis spiritual tingkat tinggi untuk mencapai hal ini. Jadi, Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Tanya Yang Ke. Iya, kami membutuhkan Anda, jawab Chang Yan dengan serius. Seharusnya ada alkemis yang lebih kuat di sekte ini daripada saya, kan? Kata Yang Ke perlahan. Jelas, untuk sekte sebesar sekte Tianxiu, mungkin ada alkemis tingkat suci. Bahkan jika tidak ada alkemis tingkat suci, akan ada beberapa alkemis tingkat roh tingkat tinggi yang memiliki kualifikasi. Orang-orang itu adalah tamu sekte. Perjalanan ini sangat beresiko dan mereka mungkin tidak mau pergi. Terlebih lagi, meskipun keterampilan alkimia mereka lebih baik dari Anda, kekuatan tempur mereka tidak sekuat milik Anda. Jawab Fei Yu dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Yang Ke mengangguk dengan berat. Dengan kata lain, ada banyak orang yang menginginkan bunga ajaib berusia 1000 tahun ini, kan? Ada lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Chang Yan tampak serius dan menghela nafas sedikit. Setelah bunga 1000 tahun mekar, orang-orang yang tertarik secara alami akan memperhatikan pergerakan bunga iblis ini. Kita bisa mendapatkan berita bahwa itu akan segera mekar, dan orang lain secara alami, siapapun yang ingin dipromosikan ke alam suci, pasti akan memperjuangkannya. Keponakan, kali ini benar-benar berbahaya. Jika Anda tidak ingin pergi, kami tidak akan memaksa Anda. Fei Yu memandang Yang Ke dan berkata dengan lembut. Saya akan pergi. Yang Ke tersenyum tipis. Jika keempat paman dapat dipromosikan ke alam suci, maka saya juga akan menerobos ke kolam naga dan sarang harimau. Mata indah Fei Yu dipenuhi rasa terima kasih di wajahnya. Chang Yan dan yang lainnya juga tergerak. Anak baik. Cinta paman pada Anda tidak sia-sia. Ricky tertawa. Kalau begitu, bersiaplah. Kita akan berangkat dalam 5 hari. Masih ada cukup waktu. Chang Yan memperingatkan. Yang Ke mengangguk. Kemudian ketiga pria segera itu pergi. Karena mereka akan menghadapi perjalanan berbahaya yang akan datang, mereka juga harus melakukan persiapan. Tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak, saya harus berterima kasih. Fei Yu berkata dengan lembut. Para paman dan bibi telah merawat saya dengan baik, jadi inilah yang harus saya lakukan. Yang Ke menggelengkan kepalanya.
Fei Yu menatapnya dengan tenang, seolah dia ingin melihat ke dalam hatinya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tersenyum genit. "Saya mau mandi, apakah Anda mau ikut dengan saya?" Wajah Yang Ke menjadi gelap. "Apakah Anda minum lagi?" "Tidak menarik." Fei Yu menggerutkan bibirnya, dan tubuh halusnya bergoyang dan menghilang. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bibi yang terbuka dan murah hati ini sangat sulit untuk dihadapi. Selama 5 hari, Yang Ke tidak menyiapkan apapun secara khusus. Dia hanya menyempurnakan ramuan seperti biasa. 5 hari kemudian, ketika semuanya sudah siap, Yang Ke keluar dari ruangan batu, dan Fei Yu sudah menunggu di luar. "Di mana Tuan Paman Chang Yan dan yang lainnya?" Yang Ke bertanya. "Mereka menunggu di luar." Setelah terbang keluar gua, Chang Yan dan yang lainnya berdiri di bawah air terjun dan menantinya. Melihat Yang Ke muncul, Chang Yan dan yang lainnya tidak membuang waktu. Sedikit mengangguk padanya dan segera memulai perjalanan mereka. Kemudian mereka berempat menggunakan metode mereka sendiri dan terbang dengan mudah. Dan Yang Ke mengikuti mereka dengan santai. Merasakan kondisi tubuhnya saat ini, keempat penjaga sekte Tianxiu semuanya tampak sedikit galak. Karena mereka mengetahui bahwa sejak Fei Yu memberikan belenggu Hun Yuan kepada Yang Ke beberapa bulan yang lalu, dia tidak pernah melepaskannya. Dan bahkan sekarang dia masih membawa beban beberapa kilo. Dan dia sendiri sepertinya sudah terbiasa dengan beban seperti itu. Tidak ada raut wajah yang tidak wajar. Dia tetap normal seperti biasanya. Tubuh fisik anak ini nampaknya agak terlalu mesum. Bahkan dibandingkan dengan iblis, ide seperti itu muncul di benak mereka berempat tanpa sadar. Tidak lama setelah berangkat, Chang Yan tiba-tiba menghela nafas ringan dan melihat ke bawah. Pada saat yang sama, Yang Ke juga mendengar suara panggilan datang dari bawah. Ada seorang laki tua berambut putih dan suara itu berasal, sedang mengelus janggutnya dan melihat ke sini. Di samping lelaki tua itu, seorang wanita melompat-lompat, menderu-deru dan menggerakkan tangan. "Itu Tuan Du." Chang Yan tampak terkejut dan melambai. "Turun dan lihat." Saat dia jatuh ke tanah, Yang Ke melihat Tuan Du dan Mina dari Asosiasi Alkemis. Setelah melihat Yang Ke, Mina segera bergegas dan berkata dengan marah, "Anda bajingan, bukankah Anda mengatakan jika Anda bebas akan pergi kota Batu untuk menemui saya? Kenapa saya tidak melihat Anda di sini dalam beberapa bulan terakhir?" "Hei, saya agak sibuk, jadi saya lupa." Yang Ke merasa malu untuk sementara waktu. "Apakah menurut Anda kemampuan alkimia saya tidak sebaik milik Anda dan Anda meremehkan saya?" Mina bertanya dengan enggan, sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangan. Tidak. Yang Ke buru-buru melenturkan tangannya. "Saya benar-benar sedikit sibuk. Yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya, atau saya akan menggigit Anda sampai mati." Mina sangat marah. "Saya juga seorang alkemis spiritual tingkat rendah sekarang, sama seperti Anda, dan saya akan segera melampaui Anda." Tuan Du menyaksikan gerakan di sini sambil tersenyum, matanya bersinar dan berkata, "Mina, teman kecil yang sepertinya berbeda dari Anda." "Apa? Kenapa berbeda?" Mina bingung. Teman kecil yang seharusnya menjadi alkemis spiritual tingkat tinggi sekarang kan? Penatua Du menatap Yang Ke dengan mata membara. Yang Ke menggaruk kepalanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegak, dan dia menempelkan tinjunya dan berkata, "Maaf, Tuan Du, saya tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya di Asosiasi Alkemis beberapa bulan yang lalu." Ekspresi Penatua Du sedikit berubah, dan dia memandang Yang Ke dengan heran dan kaget. Mina mau tidak mau menutup mulutnya dengan ekspresi kaget dan putus asa. "Jadi begitu?" Tuan Du tiba-tiba tertawa lagi. "Sepertinya saya telah meremehkan Anda. Jangan khawatir, teman kecil yang, saya sangat senang Anda bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang." "Bagaimana Tuan Du tahu bahwa saya sekarang adalah seorang alkemis spiritual tingkat tinggi?" Yang Ke bertanya dengan ragu.
Bukankah Changyan dan yang lainnya akan membawa Anda ke kota awan terapung? Alkemis yang bisa pergi ke sana setidaknya haruslah seorang alkemis spiritual tingkat kelas atas. Ekspresi Changyan berubah. Tuan Du juga pergi ke sana? Ya, saya secara khusus menunggu Anda di sini. Ini perjalanan yang panjang, dan saya juga ingin mencari beberapa pengawal untuk menemani saya. Kata Tuan Du setengah bercanda tapi juga serius. Tapi jangan khawatir, saya tidak pergi ke sana untuk bunga 1000 tahun mekar. Saya hanya mengajak Mina berlatih bunga ajaib 1000 tahun untuk mendapatkan pengetahuan. Gadis kecil ini tidak mengenal dunia dan mengira dialah satu-satunya yang memiliki kualifikasi luar biasa sebagai seorang alkemis. Jadi saya yakin dia akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Tuan Du, saya tidak lagi berpikir demikian. Mina merasa sangat sedih. Sebelum bertemu Yangke, Mina memang berpikiran tinggi. Dia belum terlalu tua, tapi dia sudah memenuhi syarat sebagai alkemis tingkat tinggi tingkat Suan beberapa bulan yang lalu. Ekspektasinya bahkan ingin menjadi pewaris asosiasi alkemis Kota Batu. Tapi sejak bertemu Yangke, Mina telah dipukul satu demi satu, dan kali ini bahkan lebih serius. Sekarang Yangke telah menjadi alkemis spiritual tingkat tinggi dan dia masih sangat bangga dengan terobosan kecilnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Mina tersipu dan berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk digali. Dan tidak pernah keluar untuk melihat siapapun lagi. Tuan Du terkekeh. Bunga iblis milenium akan segera mekar. Saya yakin akan ada banyak alkemis kuat yang pergi ke kota Fuyun. Ini adalah peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Jadi saya tidak ingin melewatkannya. Jika Anda tidak keberatan, bawalah kami bersama Anda. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Tuan Du, sama-sama. Changyan menggelengkan kepalanya. Karena Anda juga akan pergi ke kota awan terapung, ayo pergi bersama dan saling menjaga. Tuan Du tersenyum dan menerimanya. Setelah diskusi selesai, keempat anggota sekte Tianxiu mengedarkan energi mereka yang sebenarnya, membungkus Tuan Du dan Mina, kemudian terbang ke depan bersama mereka. Melihat ekspresi Mina yang muram, Yangke merasa sedikit menyesal, jadi dia membungkuk dan berkata, "Ada apa?" "Anda keterlaluan." Mina cemberut dan melototinya. "Apakah saya bertindak terlalu jauh?" Yangke tertegun. Mina mengangguk dengan berat dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Tapi jangan berpuas diri." Tuan Du berkata, "Selama saya terus bekerja keras, saya akan menyusul Anda suatu hari nanti." "Apakah saya bangga?" Yangke tidak berdaya. Meskipun Anda tidak menunjukkannya di wajah Anda, sebenarnya Anda merasa bangga dalam hati Anda. Yangke menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dunia Anda sangat gelap. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.